Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Selamat pagi semuanya. Kelis. Selamat pagi tim-tim pemusik semuanya ya Kak. Iya, ada yang lain nggak ya? Baju Ada. kita sama loh. Sama dong. Seragam Iya, Kak. Iya. Ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan adik-adik. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, adik-adik udah siap? Pasti siap Kak. Ya, Yang siap pasti memuji. harusnya sudah gosok gigi, sudah mandi, jangan sampai kucel-kucel mentang-mentang di rumah. Mereka Iya, santai. harus Kak, rapi ya Kak ya. Harus rapi. Iya, Ya. yuk kita siapkan hati kita ya. Ya Kak. Kita akan pujikan satu pujian yang indah ya. Seperti rusa. Merindukan air ya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa pemerindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari adik-adik kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, seperti rusa yang merindukan air, seperti jiwa kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami merindukan firman-Mu ya Bapa, supaya firman itu bertumbuh di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Berkati kakak-kakak kami yang melayani, biarlah Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Allah memberkati
dan Allah memberikan kekuatan kepada kami saat kami di rumah, kami boleh bersukacita dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya. Gimana Kak Junaid? Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat toh, Mbak? Iya. Begitu juga dengan adik-adik di rumah, pasti Iya. masih semangat, Kak. Iya. Di rumah boleh berdiri juga ya Kak ya, tepuk Boleh tangan berdiri. juga ya. Yuk kita akan pujikan lagu satu ujian. Oh, betapa indahnya. Ya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Ya, ternyata hidup di dalam Tuhan tuh indah ya Kak ya? Selalu indah, Iya. meskipun namanya indah bukan berarti nggak ada tantangan, Kak. Iya, betul. Tapi Indahnya itu Tuhan selalu menyertai kita dalam segala masalah yang kita hadapi, iya, ya, Kak, ya. betul. Adik-adik juga jangan mudah menyerah ya. Amin. Ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya? Ya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita, Ya, sehingga seperti- fokus untuk dengan firman Tuhan. Iya, betul. Ya. Ya, seperti pujian ini yang akan mengantar kita, mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ya. Lagunya apa Kak? Seperti yang kau ingini, Kak. Ya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan
ada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, sesuai dengan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami mau hidup kami menjadi seperti yang Kau kehendaki ya Bapa, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk Kau pimpin melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Mona. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir beliau ya Bapa, semua adalah keinginan dan kehendak hati-Mu yang membuat hidup kami sesuai, boleh dibentuk ya Bapa, sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, kami mau siap duduk diam menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak percaya kalian dalam keadaan sehat, orang tua juga sehat, karena dalam perlindungan Tuhan. Ya, pagi ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian udah siap untuk ibadah secara online ya. Kakak percaya kalian disiplin, walaupun di rumah ibadahnya, tapi kalian tetap disiplin ya. Siapkan Alkitab kalian. Kita akan mulai mempelajari firman Tuhan pagi ini. Kakak mau tanya dulu nih. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami dibenci dan diiri oleh teman-teman kalian di sekolah, atau mungkin malah dibenci dan diiri sama saudara sendiri, sama kakak, sama adik? Pasti di antara kalian pernah ada yang mengalami hal ini. Pada saat kalian mengalami dibenci, diiri oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian, di sekeliling kalian, pasti kalian berpikir, Tuhan tuh tahu gak sih apa yang aku alami ini? Ya. Tuhan lihat gak sih aku ini dibenci dan diiri?
oleh teman, ya, mungkin teman paling dekat, ya, tahu-tahu kok berubah sikapnya, ya, teman yang biasanya main sama-sama, ya, teman yang biasanya WA-an atau ya kirim-kiriman message, tiba-tiba kok jadi jauh, terus tiba-tiba nggak mau kontak kita lagi, ya. Tuhan tahu nggak apa yang aku alami? Mungkin kalian berpikir juga, kenapa ya aku sudah jadi anak Tuhan, kok bisa mengalami hal seperti ini, dibenci, diiri oleh teman yang tadinya dekat, terus mungkin juga oleh kakak atau adik kalian, ya. Nah, di Alkitab ada seorang tokoh yang dibenci dan diiri oleh seorang raja. Padahal dia sudah melakukan kebaikan kepada raja itu. Dia sudah menolong raja itu. Tentu kalian tahu, ya, siapa kira-kira nih tokoh ini, ya, yang mengalami hal yang tidak enak di dalam kehidupannya, ya. Kita baca dulu 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki pada Daud. Ya, betul, ya, kalian sudah tebak dari awal tokohnya itu Daud, ya. Daud dibenci dan diiri oleh Raja Saul. Kenapa? Asal mulanya ini kalian pasti sudah tahu. Awalnya Daud itu berhasil mengalahkan Goliat. Kemudian pada saat mereka pulang, Raja Saul pulang berbarengan dengan Daud, disambut, ya, oleh wanita-wanita bangsa Israel dengan tari-tarian, nyanyi-nyanyian. Wah, mereka pada bersukacita lah karena Daud berhasil mengalahkan Goliat. Tetapi nyanyiannya ini yang tidak enak, ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, si Raja Saul langsung mungkin pikirannya, waduh, nih kok Daud dipuji-puji, ya. Tadi disenangi oleh seluruh bangsa Israel. Lama-lama nih tahta kerajaan bisa diambil nih sama si Daud. Nah, Raja Saul ketakutan. Itulah yang menyebabkan Raja Saul benci, iri kepada Daud. Raja Saul tidak ingat, ya adik-adik, padahal dia menjadi raja itu siapa yang pilih? Tuhan, ya. Tuhan yang menetapkan dia menjadi seorang raja. Tetapi kenapa dia takut waktu Daud dipuji-puji karena berhasil mengalahkan Goliat? Karena Raja Saul sudah mulai jauh dari Tuhan hidupnya. Mungkin dia sudah memikirkan, wah, ini tahta gue bisa diambil nih, tahtaku bisa diambil nih oleh si Daud. Maka dari situ mulai dia membenci Daud, ya. Nah, apa yang dilakukan Raja Saul, ya, karena dia benci dan iri kepada Daud. Dia ingin membunuh Daud. Wah, ini dia. Dia berusaha, aku harus hilangkan nih Daud dari muka bumi ini. Bahaya nih si Daud nih, bisa merebut tahtaku nih. Ya, kita lihat ya apa ya usahanya si Raja Saul. Yang pertama, 1 Samuel 18 ayat 11. Kita baca 1 Samuel 18 ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding.
Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Keesokan harinya tidak nunggu-nunggu lagi, Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Ya. Pada saat Daud bermain kecapi, sehari-harinya Daud memang bertugas bermain kecapi. Untuk apa? Untuk menenangkan hati Raja Saul sebenarnya. Tetapi Daud malah menjadi sasaran lemparan tombak dari Raja Saul. Sampai 2 kali, bukan sekali loh Raja Saul melemparkan tombaknya seperti yang kalian baca di Alkitab, 2 kali. Dan Daud berhasil atau mampu mengelakkannya. Ini bukan hal yang kebetulan loh. Ini karena Daud dilindungi oleh Tuhan. Kenapa sih kok Daud bisa dilindungi Tuhan? Dijagai Tuhan? Karena Daud berhubungan erat dengan Tuhan. Karena Daud hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik kalau mengalami hal yang tidak enak seperti dibenci, ya, biasanya tuh kita dibenci dan diiri oleh orang-orang di sekeliling kita karena kita berhasil melakukan sesuatu yang membanggakan, ya, seperti menang dalam perlombaan, ya, wah itu kan membanggakan kan, terus dipuji-puji sama orang. Nah itu biasanya orang yang di sekeliling kita tuh ada yang benci sama kita atau iri dengan kita, ya. Tadinya deket, tadinya main sama-sama, tiba-tiba benci, jauh, berusaha menjelek-jelekan kita lagi. Waduh. Jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu cemas, ya. Itu hal yang biasa. Kalau kita berhasil melakukan sesuatu yang baik, ya, berhasil melakukan sesuatu yang membanggakan, ada orang-orang yang di sekitar kita malah jadi iri. Seperti si Daud dibenci dan diiri oleh Raja Saul. Tapi kita tidak perlu takut. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan melindungi kita, ya. Tuhan menyertai kita seperti yang dialami oleh Daud. Terus yang kedua, apalagi nih usahanya Raja Saul ingin membunuh Daud? Bagaimana caranya? Kita baca di 1 Samuel 18 ayat 13 sampai 15. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Nah, kemudian Raja Saul mengangkat Daud. Daud, aku angkat jadi pemimpin 1000 pasukan. Wah, kelihatannya membanggakan ya, 1000 pasukan. Maju perang di garis paling depan ya. Kelihatannya waduh, baik sekali nih Raja Saul nih. Mengangkat Daud menjadi pemimpin. Wah, 1000 pasukan. Tetapi tujuannya itu sebenarnya apa? Supaya Daud mati di medan perang, ya. Untuk memusnahkan Daud supaya tahtanya enggak diambil Daud. Jadi tujuannya tuh sebenarnya itu. Rencananya Saul tuh sebenarnya itu ingin supaya Daud mati di medan perang. Berhasil nggak rencananya Raja Saul ini? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Justru Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Ya, Daud menjadi pahlawan bagi bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Daud makin dipuji-puji oleh bangsa Israel dan Yehuda. Bagaimana keadaannya Saul? Namanya Saul makin tenggelam. Di balik kebesaran namanya Daud. Nah, si Raja Saul makin sebel, makin benci sama Daud. Waduh, ini nggak benar nih, kayak begini nih. Harus cari
cara lagi nih supaya Daud mati, supaya Daud hilang dari hadapanku. Apa yang dilakukannya lagi? Kita baca 1 Samuel 18 ayat 17. Ya, 1 Samuel 18 ayat 17. Apalagi ini yang dilakukan oleh Raja Saul untuk di dalam rencananya membunuh Daud. Ayat 17. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin." Ayat 19. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Ayat 25. Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Nah, rencananya lagi nih untuk memusnahkan Daud. Yang ketiga, Raja Saul meminta Daud untuk menjadi menantunya dengan menikahi anak perempuannya yang pertama, namanya Merab. Tapi ada syaratnya, Daud harus menang perang melawan orang Filistin. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Malah si Merab dinikahkan dengan pria lain. Ya, jadi dia mengingkari janji nih Raja Saul. Ketika tahu kalau anaknya yang perempuan, yang lainnya lagi yaitu namanya Mikal, ya, jatuh cinta kepada Daud, Raja Saul kemudian meminta Daud lagi untuk menjadi menantunya, ya. Tapi mas kawinnya nih bukan harta, karena Daud ya memang tidak punya harta, ya. Mas kawinnya adalah 100 nyawa orang Filistin. Dia harus membunuh 100 orang Filistin. Nah, kedua syarat yang diajukan oleh Raja Saul. Yang pertama kan waktu mau dinikahkan dengan Merab, minta supaya Daud menang perang. Yang kedua, setelah mau dinikahkan dengan Mikal, syaratnya harus membunuh 100 orang Filistin. Ya. Tujuan syarat ini untuk apa? Supaya Daud mati di tangan orang Filistin, ya. Kelihatannya baik ya, diangkat jadi menantu. Jadi menantu raja. Waduh, enak, ya, senang, membanggakan. Tapi sebenarnya tujuannya Raja Saul untuk membunuh Daud. Maka itu syaratnya berat semua kan. Ngalahin orang Filistin dulu. Mengalahkan 100 orang Filistin, membunuh 100 orang Filistin. Itu sebenarnya bukan hal yang mudah, membunuh 100 orang Filistin. Tapi apa yang dialami oleh Daud? Berhasil nggak Daud? Berhasil, bukan 100 loh. 200 orang Filistin dia dapat kalahkan. 200 orang Filistin nyawanya melayang. Sehingga Daud akhirnya berhasil jadi menantu raja. Ya, Raja Saul nggak bisa mengingkari lagi seperti yang pertama, Merab dinikahkan dengan orang lain. Nah, yang ini dia tidak boleh mengingkari janji lagi untuk yang kedua kali. Ya, jadi akhirnya Daud dapat menjadi menantu Raja Saul. Wah, makin sebel. Ini ya, bencinya tuh udah sampai di ubun-ubun. Ya, bukan setengah mati bencinya, tapi udah seluruh hidupnya Raja Saul tuh benci sekali dengan Daud. Dia malah jadi menantu gua sekalak. Waduh. Terus bagaimana sikap kita
bila kita mengalami posisi seperti Daud ini. Kita baca 1 Samuel 18 ayat 28 sampai 30. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Daud makin dibenci tapi malah makin berhasil, ya. Sangat dibenci. Daud mengalami berbagai macam masalah. Daud mengalami ancaman maut. Tapi di sini Daud tidak berputus asa, tidak takut, tidak menyerah, tidak gentar. Posisi Daud semakin naik menjadi menantu raja. Bangsa Israel makin mengasihi si Daud, ya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Karena Tuhan melindungi Daud, ya. Untuk menjadi orang yang seperti Daud, kita kalau mengalami hal yang seperti yang dialami oleh Daud, dilindungi, disertai Tuhan, hidup kita harus seperti apa? Harus hidup benar, sesuai firman Tuhan. Seperti Daud, bergaul dekat dengan Tuhan, senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, maka semua yang dihadapi oleh Daud, banyak sekali ancaman-ancaman maut yang dialami oleh Daud, tapi Daud senantiasa dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Hidupnya makin berhasil, makin dibenci, makin berhasil si Daud. Makin dibenci sama Raja Saul, makin berhasil Daud. Dan rakyat Israel makin mengasihi dan mencintai Daud. Itu semua karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Karena Tuhan melindungi Daud. Jadi kalau kita mau seperti Daud, dilindungi, disertai oleh Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah bergaul erat dengan Tuhan. Tekunlah berdoa, tekunlah beribadah walaupun secara online. Ya. Sebagai ayat terakhir kita baca Mazmur 5 ayat 13. Ini juga sebagai ayat emas untuk kalian hafalkan, ya. Mazmur. Tunggu kakak buka dulu ya. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Orang benar selalu dilindungi Tuhan. Orang benar selalu disertai Tuhan. Orang benar yang bagaimana Kak? Orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Orang yang hidupnya tekun berdoa. Dilindungi Tuhan. Bukan dilindungi saja, tapi diberkati dengan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Diberkati oleh hal-hal yang tidak kita pikirkan, ya. Jadi adik-adik, mulai sekarang kalau merasa aku kok dibenci, aku kok diiri, nggak usah takut, ya, nggak usah cemas. Semua orang seperti itu. Jadi biasanya tuh seperti itu, ada orang yang berhasil diiri, dibenci, ya. Kalau kalian hidup dekat dengan Tuhan, kalau kalian hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan yang akan melindungi kita. Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan senantiasa memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, jikalau kami hidup dekat dengan Engkau, jikalau kami hidup seturut akan firman-Mu ya Tuhan, maka Engkau-lah yang akan melindungi kami, maka Engkau-lah yang akan menyertai kami. Tuhan, lindungilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati dengan perlindungan-Mu, Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau hidup
dekat dan melekat kepada Engkau. Kami mau hidup seturut akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat petunjuk-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Selamat adik-adik. pagi Kak Iya. Petrus. Selamat pagi Kak Riji. Kita udah dengerin firman Tuhan dari yang dibawakan oleh Kak Mona. Kak Mona. Dan Iya. kita aktivitasnya mau ngapain? Kita akan jawab pertanyaan. Yoi, kenapa sih kuis terus Kak? Ya supaya firmannya nyantol, Benar. nggak Setuju. langsung lupa, ya Iya, kan? iya, iya, iya. Ya. Pertanyaannya banyak adik-adik, yang pasti lebih dari satu, ya kan? Dan langsung aja adik-adik download di link yang ada di description box. Ya. Dan kita tunggu. 5 pemenang untuk yang tercepat dan benar semua. Oke, gitu aja adik-adik. Sampai ketemu bulan depan. Oke. Bye. Bye.